Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 kelas 5A PGSD UNY yang beranggotakan saya sendiri dengan Ulfatul Isa Asyifa dengan NIM 20108241087. Kemudian ada rekan saya Hasna Afifah dengan NIM 20108241124 dan Ahmad Misbahul Munir dengan NIM 20108244112. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil program yang telah kami buat menggunakan pemrograman Scratch berupa media pembelajaran mengenai sifat dan luas bangun datar, khususnya persegi, persegi panjang, dan segitiga. Langsung saja kita menyimak program yang telah kami buat. Pada halaman awal atau halaman home terdapat tampilan sebagai berikut. Di halaman ini terdapat tombol navigasi berupa tombol next dan background musik serta suara pengisi. Halaman home akan berganti ke halaman selanjutnya secara otomatis setelah 9 detik atau dapat juga dengan menekan tombol next. Mari kita coba jalankan. Selamat datang di media pembelajaran sifat dan luas bangun datar, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Pilihlah salah satu menu yang kamu inginkan. Setelah halaman home akan berganti ke halaman menu. Pada halaman menu terdapat tampilan sebagai berikut. Pada halaman ini terdapat 3 tombol menu, yaitu ada tombol materi untuk menuju ke halaman penjelasan materi luas bangun datar, kemudian ada tombol evaluasi untuk menuju ke halaman soal evaluasi luas bangun datar, dan juga tombol kreator untuk menuju ke halaman identitas kreator. Pada halaman ini terdapat background musik dan suara pengisi. Selanjutnya kita akan mencoba menu materi dengan menekan tombol materi. Persegi. Nah, setelah tombol materi tadi ditekan, maka otomatis background musik yang tadi sudah diputar itu akan otomatis dihentikan. Selanjutnya, halaman yang tadi semula berada di halaman menu itu akan berpindah ke halaman materi pada slide pertama, yaitu materi slide persegi pada bagian sifat persegi. Nah, selanjutnya ketika halaman itu sudah berada di slide pertama materi, yaitu di bagian materi persegi, sifat persegi, maksud saya, itu akan otomatis diputar efek suara, yaitu magic spell, dan juga isian suara, yang mana menjelaskan judul materi persegi seperti yang tadi sudah terlihat atau terdengar. Nah, selanjutnya pada menu materi ini, di setiap slide-nya yang mana total terdapat 9 slide, itu akan ada tombol navigasi yang berjumlah 4. Nah, yang mana yang pertama itu ada tombol menu, itu akan mengantarkan kita menuju ke halaman menu, kemudian ada tombol home yang akan mengantarkan kita kembali ke halaman home, dan juga ada tombol previous dan juga tombol next. Nah, tombol preview sendiri itu akan menghantarkan kita kembali ke slide sebelumnya, dan tombol next itu akan menghantarkan kita ke slide sesudahnya. Nah, jadi untuk bisa menjelajahi atau mungkin mempelajari seluruh materi yang ada pada media pembelajaran ini, kita bisa klik pada tombol previous dan juga next. Nah, jadi kita akan klik tombol previous untuk next ke halaman selanjutnya atau slide selanjutnya. Selanjutnya akan berpindah ke slide kedua, yaitu yang berisi rumus luas persegi. Kita akan klik lagi tombol next untuk beralih ke slide ketiga yang berisi contoh soal materi persegi. Kemudian klik tombol next lagi
untuk beralih ke slide 4 Persegi panjang. yang berisi materi persegi panjang. Nah, di sini pada slide keempat kita sudah berpindah materi dan ketika halaman sudah berpindah ke slide keempat, maka itu akan diputar efek suara magic spell dan juga isian suara yang menjelaskan judul materi persegi panjang. Nah, pada slide keempat ini itu dipaparkan mengenai sifat persegi panjang. Kita akan next ke slide kelima dengan mengklik tombol next. Pada slide kelima, di sini berisi rumus luas persegi panjang, kemudian next. Slide ke-6 berisi contoh soal materi persegi panjang, kemudian next. Segitiga. Pada slide ke-7, ini sudah berpindah materi menjadi materi segitiga, dan otomatis ketika sudah berpindah ke slide 7, maka akan diputar seperti tadi, yaitu efek suara magic spell dan juga isian suara yang menerangkan judul materi segitiga. Nah, pada slide ke-7 ini terdapat materi sifat segitiga, kemudian kita klik next untuk lanjut ke slide ke-8. Pada slide ke-8 ini terdapat rumus luas segitiga, dan next. Nah, pada slide ke-9 atau slide terakhir, ini berisi contoh soal pada materi segitiga. Pada slide terakhir di menu materi ini hanya disajikan 3 tombol navigasi, yaitu tombol menu, kemudian tombol home, dan juga tombol previous. Sehingga apabila kita klik tombol previous, maka akan kembali ke slide sebelumnya. Kemudian kita akan berpindah ke halaman menu dan mengklik tombol menu. Pilihlah salah satu menu yang kamu inginkan. Baik, masuk pada menu yang kedua, yaitu soal evaluasi luas bangun datar yang dapat diakses dengan menekan tombol evaluasi. Nantinya, ketika tombol evaluasi ditekan, maka akan ada efek suara pop dan otomatis akan beralih pada halaman petunjuk pengerjaan soal. Mari kita coba mengklik tombol evaluasi. Soal evaluasi. Kerjakan soal-soal pilihan ganda berikut dengan memilih pada pilihan jawaban yang benar. Tekan tombol mulai. Pada halaman ini terdapat petunjuk pengerjaan soal evaluasi yang disajikan dalam bentuk tulisan disertai dengan suara pengisi dan background musik. Kemudian oleh pengisi suara akan diarahkan untuk menekan tombol mulai guna memulai mengerjakan soal ketika nantinya siswa sudah siap. Pada program yang kami buat ini, nantinya akan disajikan 3 butir soal evaluasi. Pada setiap butir soal akan diberikan skor 100 apabila jawabannya benar. Dan akan diberikan skor 0 apabila jawabannya salah. Kemudian, dari ketiga soal yang sudah dijawab, nantinya akan dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah soal, yaitu dibagi 3 dan menghasilkan skor total. Sehingga nantinya siswa tahu berapa sih skor soal yang telah ia dapatkan. Yuk, mari kita coba mengklik tombol mulai. Ya, kita coba. Oke, nyaring sekali suaranya. Ketika ke tombol mulai diklik, akan ada suara bel pintu dan beralih pada halaman evaluasi soal nomor 1. Pada setiap soal evaluasi, terdapat soal dan jawaban seperti pada halaman ini. Nantinya, siswa dapat menjawab soal dengan cara mengklik jawaban yang tersedia. Ketika jawaban yang dipilih itu benar, maka akan ada tanda centang hijau dan
akan ada iringan musik tepuk tangan. Dan secara otomatis 5 detik selanjutnya akan langsung beralih pada halaman evaluasi yang selanjutnya. Begitu pula sebaliknya, kalau siswa menjawab salah, nanti akan ada tanda silang pada jawaban yang telah ia pilih. Dan kemudian akan ada iringan musik dan otomatis beralih ke nomor evaluasi, soal evaluasi nomor 2. Yuk, mari kita coba. Sebuah dinding seperti di atas memiliki panjang sisi 9 cm. Berapakah luas jam dinding tersebut? Jam dinding tersebut berbentuk persegi, jadi luas sama dengan sisi kali sisi, seharusnya 9 cm kali 9 cm. Jadi jawabannya adalah 81. Oke. Mari kita coba jawab 81. 1, 2, 3. Klik. Luar biasa sekali. Ada sorakan berupa tepuk tangan kalau jawaban kita benar. Ini adalah soal evaluasi nomor 2, masih sama dengan soal evaluasi sebelumnya. Ada soal dan ada jawaban. Mari kita coba langsung mengerjakan ini. Sebuah buku memiliki panjang 15 cm dan lebar 7 cm. Berapakah luas buku tersebut? Buku tersebut itu berbentuk persegi panjang, jadi seharusnya luas sama dengan panjang kali lebar 15 kali 7. Seharusnya jawabannya adalah 105. Tadi pada soal pertama itu kita menjawab salah. Pada soal pertama kita menjawab benar. Jadi mari kita coba untuk menjawab salah. Nah, coba kita klik jawaban 90 cm persegi. Coba klik. Ya, jawaban kita salah. Ini adalah soal evaluasi yang terakhir yang terkait dengan segitiga. Sepotong pizza memiliki tinggi 12 cm dan memiliki alas dengan panjang 9 cm. Apakah luas pizza tersebut? Pizza tersebut berbentuk segitiga, panjang seharusnya luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah dikali 9 dikali 12 nantinya menghasilkan nilai 54. Mari kita coba klik yang 54. Mantap sekali. Oke, setelah kita selesai mengerjakan ketiga soal yang tadi, maka kita akan diarahkan pada halaman ini. Pada halaman ini terdapat ucapan selamat atas skor yang telah kita peroleh. Jadi, kita tahu berapa skor yang kita dapatkan. Dari 3 soal tadi, kita menjawab 2 benar dan 1 salah. Setiap soal menjawab nilai 100 apabila benar dan nilai 0 apabila salah. Jadi skor total kita adalah 200. Kemudian dibagi 3 dan menghasilkan skor total akhir 66. Ya, sedikit lagi dapat nilai 100. Selamat ya. Halaman ini adalah halaman terakhir dari pengerjaan soal evaluasi. Untuk beralih ke menu, dapat klik tombol menu dan dapat klik tombol home apabila mau kembali ke halaman utama. Pilihlah salah satu menu yang kamu inginkan. Untuk selanjutnya, mari kita mengecek halaman identitas kreator dengan menekan tombol kreator. Nah, pada halaman identitas kreator terdapat tampilan sebagai berikut, yaitu ada nama anggota dari kelompok kami sebagai kreator dari media pembelajaran ini. Pada halaman identitas kreator terdapat tombol navigasi, 2 tombol navigasi, yaitu tombol menu dan tombol home. Dan juga terdapat suara pengisi.
Nah, mungkin itu dari identitas kreator. Mungkin kita bisa ke halaman home. Nah, itu tadi penjelasan mengenai program Scratch berupa media pembelajaran, sifat dan luas bangun data yang telah kami buat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.